Selanjutnya, saya akan membahas terkait keunikan industri perbankan. Menurut PSAK 50, aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual, dan kontrak yang dapat diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Aset keuangan diakui dengan nilai wajar laba rugi jika memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, diperoleh untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Yang kedua, bagian dari portfolio short-term profit taking. Dan yang ketiga, bersifat derivatif. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo dengan kriteria yang pertama, bertujuan untuk mendapat profit investasi. Yang kedua, diakui pada nilai wajar ditambah biaya investasi. Contohnya, obligasi pemerintah dan obligasi swasta. Aset keuangan dikategorikan sebagai piutang apabila pembayarannya telah ditentukan, tidak untuk dijual dalam waktu dekat, tidak masuk pada kategori available for sale. Contohnya adalah kredit yang diberikan dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. Aset keuangan dikatakan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual jika memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga valuta asing. Yang kedua, dimiliki untuk periode tertentu. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang digunakan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan pada entitas lain, seperti utang dagang atau pinjaman yang diterima. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dibagi menjadi 2, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Keduanya sama-sama diukur dengan nilai wajar, hanya ada perbedaan pada motif transaksinya. Selain dapat diukur pada nilai wajar, liabilitas keuangan juga dapat diukur pada biaya perolehan amortisasi. Sebelumnya, terkait aset dan kewajiban keuangan diatur dalam beberapa PSAK. Penyajiannya dibahas dalam PSAK 50, pengakuan dan pengukuran dibahas dalam PSAK 55, dan pengungkapan diatur dalam PSAK 60. Kini, seluruh aspek yang terkait dengan aset dan kewajiban keuangan telah diatur dalam satu PSAK, yaitu PSAK 71 terkait instrumen keuangan.